Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Komisi Yudisial 12 IPS 1 dengan anggota saya Aura Syifa Putri Dinova. Perkenalkan, nama saya Dimas Rio. Perkenalkan juga nama saya Gergenoris Pektopah Elia. Perkenalkan juga nama saya Muhammad Adib. Dan saya Risma Widiawati. Yang akan pertama kali kami bahas adalah tentang pengertian Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Yang selanjutnya adalah peranan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas kode etik hakim dan bukan sebagai lembaga pengawas peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman. Saya akan memberitahu apa saja fungsi dari Komisi Yudisial. Yang pertama, mendaftarkan calon Hakim Agung. Yang kedua, menseleksi Hakim Agung. Yang ketiga, menetapkan calon Hakim Agung. Dan keempat, mengajukan kepada DPR calon Hakim Agung. Wewenang Komisi Yudisial 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ADHOC di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. 3. Menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim KEPPH. Undang-undang yang terkait dengan Komisi Yudisial pertama, Pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1955 tentang Mahkamah Agung. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Hukum Umum. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Yang selanjutnya adalah masalah yang terkait dengan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial menyatakan bahwa Indonesia masih dibelenggu oleh masalah-masalah besar. Di antaranya yaitu masalah yang pertama adalah masalah independensi peradilan di Indonesia yang masih belum merdeka. Hal ini dikarenakan pengaruh dan campur tangan pemerintah Indonesia yang sangat kuat. Untuk penyelesaiannya, dengan mengedepankan kepentingan rakyat dan menjadi tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Masalah yang kedua yaitu masalah rancangnya peraturan. Hal ini bisa diperhatikan dari UU MA, UU Peradilan Umum, dan UU Komisi Yudisial yang bertabrakan. Untuk penyelesaiannya yaitu UU MA, UU Peradilan Umum, dan UU Komisi Yudisial dibuat secara bersama-sama. Masalah yang ketiga yaitu masalah tidak sebandingnya antara jumlah hakim dan jumlah perkara yang ditangani. Untuk penyelesaiannya yaitu dengan membuat rencana kegiatan dan menyeimbangkan antara jumlah hakim dan jumlah perkara yang ditangani. Dan dalam logo
Komisi Yudisial terdapat arti yang bermakna. Teks Komisi Yudisial yang melengkung berwarna hitam mengartikan Komisi Yudisial berani, independen, dan transparan mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional. Lingkaran dengan 7 pilar yang membentuk V atau Victory berwarna hitam dan gambar burung Garuda menunjukkan ketangguhan, komitmen, dan kekompakan serta keterpaduan 7 anggota Komisi Yudisial yang dengan semangat Pancasila bertekad mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional. Lingkaran berwarna hitam yang di dalamnya terdapat garis-garis horizontal dan vertikal membentuk saringan yang rapat, dan halus berwarna kuning emas menggambarkan wewenang dan tugas KAY dalam melakukan seleksi secara ketat, efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam rangka mendapatkan kandidat calon hakim HOC, dan calon hakim agung yang adil, bijaksana, santun, dan berakhlak mulia. Padi berwarna emas dan kapas yang berwarna putih dalam tangkai berwarna hijau menggambarkan upaya dan kesiapan Komisi Yudisial untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim demi terwujudnya hakim yang bermartabat, terhormat, dan berperilaku mulia. Komposisi keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas 2 mantan hakim, 2 orang praktisi hukum, 2 orang akademi hukum, dan 1 anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara, terdiri dari 7 orang, termasuk ketua dan wakil ketua yang merangkap anggota. Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. KYT tetapkan struktur ketua bidang periode Juli 2018 sampai Desember 2020. Ketuanya Dr. Jaja Ahmad Jayus. Wakil ketuanya Dr. Andes Haji Maradaman Harahap. Ketua bidang rekrutmen hakimnya Profesor Dr. Aidil Fitriciada Azhari. Ketua bidang pengawasan hakim dan investigasinya Sukma Violeta. Ketua bidang SDM advokasi hukum, penelitian dan pengembangan Dr. Haji Sumartoyo. Ketua bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas hakim Dr. Joko Sasmito. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Dr. Farid Wajedi. Sekian itu saja dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada salah dalam pengucapan tutur kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.